wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nina Anjani Rambe dengan nomor induk mahasiswa 1905 155393, kelas akuntansi 4, jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan efek perubahan kurva permintaan atau AD dan kurva penawaran atau AS secara serentak. Nah, video kali ini saya buat untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester mata kuliah teori ekonomi makro yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Heni Indrawati SPMM. Simak terus videonya ya. Assalamualaikum teman-teman sekalian. Di sini saya akan membahas tentang efek perubahan kurva AD atau AS. Di sini ada dua pembahasan. Yang pertama, perubahan AD dan AS ke kiri dan juga perubahan AD dan AS ke kanan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan perubahan AD dan AS ke sebelah kiri. Sebelumnya, kita harus tahu apa sih kurva AD? Kurva AD atau aggregate demand adalah suatu fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat harga dengan jumlah pengeluaran agregat yang akan dilakukan dalam perekonomian. Sedangkan kurva AS, aggregate supply, adalah suatu kurva yang menggambarkan pendapatan nasional atau nilai barang dan jasa yang akan diproduksikan sektor perusahaan pada berbagai tingkat harga. Baik, saya akan menjelaskan kurva di atas. Bisa kita lihat sama-sama gambar di atas. Itu adalah kurva efek perubahan AD atau kurva AS ke kiri atau ke atas. Bisa kita lihat di mana titik awal keseimbangan adalah E0, di mana tingkat harganya adalah P0 dan pendapatan nasional real adalah Y0. Bisa kita lihat garis keseimbangan AS itu naik menjadi AS1 dikarenakan harga bahan mentah yang diimpor meningkat dan upah kerja meningkat. Itu menyebabkan garis keseimbangan awal AS menjadi naik ke AS1 dan berada di titik keseimbangan E1, dan itu efek perubahan itulah harga juga ikut naik menjadi dari P0 ke P1 dan pendapatan nasional realnya dari Y0 menjadi Y1. Perubahan ini juga mengurangi kesempatan kerja dan pendapatan real rumah tangga. Itu disebabkan karena kalau biaya produksinya itu naik, maka perusahaan-perusahaan itu mengurangi tenaga kerja, sehingga tingkat kesempatan kerja itu berkurang dan pendapatan nasional real rumah tangga akan berkurang. Itu menyebabkan garis yang awalnya AD atau permintaan agregat menjadi AD1. Pada akhirnya, keseimbangan baru terletak pada titik E2 atau pada tingkat harga di P2 dan pendapatan nasional realnya berada di Y2. Baiklah, selanjutnya penjelasan yang kedua yaitu perubahan AD dan AS ke kanan atau ke bawah. Oke, saya akan menjelaskan gambar tersebut, yaitu kurva perubahan AD dan AS ke kanan atau ke bawah. Di sini bisa kita lihat titik awal keseimbangannya itu berada di E0 atau pada tingkat harga P0 dan pendapatan nasionalnya berada di Y0. Bisa kita lihat di garis AS itu dia berpindah ke bawah ke AS1. Itu disebabkan karena pemerintah melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki infrastruktur, kemudian menurunkan berbagai pajak yang harus dibayar perusahaan dan melakukan berbagai tindakan yang menggalakkan perkembangan kegiatan swasta. Perubahan tersebutlah menyebabkan garis AS itu berpindah ke kanan atau ke bawah menjadi AS1 dan berada pada titik keseimbangan E1 atau pada tingkat harga yang turun dari P0 menjadi P1 dan pendapatan nasional meningkat dari Y0 menjadi Y1. Terjadinya peningkatan pendapatan nasional akan penambahan kesempatan kerja bagi masyarakat juga meningkat.
Sehingga karena terjadinya pertambahan kesempatan kerja inilah akan meningkatkan permintaan agregat atau yang awalnya AD menjadi AD1. Lalu muncullah keseimbangan makro yang baru, yaitu dicapai pada titik E2 atau yang digambarkan tingkat harga berubah menjadi P2 dan pendapatan nasional menjadi Y2. Oke teman-teman, itulah tadi video tentang efek perubahan kurva AD dan AS. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan dan saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata dan semoga video saya bermanfaat ya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.